Dan jangan lupa masyarakat Indonesia luar biasa. Saat pandemi saja ketika disurvei, ditanyakan 6 bulan ke depan, harapan, ekspektasi, itu jawabnya optimis. Jadi angka ini sungguh angka yang tidak terlalu bagus. Ya. Ternyata lebih banyak yang menyatakan kondisi ketersediaannya lebih buruk. Ya, gampangannya lebih susah cari kerja, menurun kesempatannya. Angkanya 92. Tentang kedepannya sih masih optimis, tapi gambar orange menunjukkan tingkat penurunan yang konsisten. Meskipun belum secara drastis seperti COVID atau seperti situasi-situasi yang lebih resesi dan krisis. Tidaklah kalau memang kita mau optimis, tapi kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Ini survei untuk 18 kota loh, orang kota. Kita nggak bisa membayangkan kota yang lebih kecil, apalagi di desa. Sayang mereka tidak disurvei, ya. Tapi saya khawatir kondisinya lebih buruk dari yang ditampilkan. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment saya kali ini akan mengangkat topik survei konsumen. Survei konsumen ini dilakukan oleh Bank Indonesia tiap bulan. Hasilnya disampaikan kepada publik kira-kira minggu pertama atau minggu kedua, kali ini di awal minggu kedua untuk kondisi survei bulan yang lalu. Nah, ini ada cover dari laporannya sekitar 14 halaman. Ada survei konsumen, ada ringkasannya disebut keyakinan konsumen dan juga kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi. Hasil tersebut dirilis dalam 3-4 paragraf, dilampiri dokumen yang kurang lebih 14 halaman, kemudian juga disertai dengan lampiran file untuk mengetahui angka-angka beberapa tahun sebelumnya. Sebelum sampai kepada angka-angka tersebut, izinkan saya untuk mengulang kembali tiap kali menyampaikan assessment ini. Jadi, survei konsumen itu adalah survei Bank Indonesia yang dilakukan sejak Oktober 1999. Jadi udah 26 tahun ya, dan tiap bulan itu saat ini respondennya memang mengalami peningkatan, kota cakupannya juga mengalami peningkatan. Nah, sekarang ini respondennya 4.600 rumah tangga ya. 4.600 rumah tangga ya respondennya berdomisili di 18 kota. Karena itu juga ini menjadi batasan dari survei ini. Yang disurvei ini orang kota begitu ya. Bahkan di era-era terdahulu itu pakai telepon rumah pertanyaannya, kuesionernya. Tapi saya tidak tahu sekarang apakah pakai telepon HP atau didatangi, tidak ada penjelasan. Lalu hasil survei itu diolahnya dari jawaban 4.600 rumah tangga yang bisa diolah. Kadang-kadang ada beberapa yang tidak bisa ya, puluhan ya yang tidak bisa diolah, tapi umumnya sih di atas 4.500. Itu lalu dilakukan perhitungan atas jawaban tersebut, istilahnya ada metode balance score ya. Jadi hasil olahan dari survei, dari jawaban-jawaban itu yang utama adalah apa yang disebut sebagai indeks keyakinan konsumen, IKK ya. Nanti nilai IKK itu berupa indeks kisaran 100, bisa lebih sedikit dari 100. Itu berarti responden lebih banyak yang bersifat pesimis. Kalau dia di atas 100, responden berarti lebih banyak yang bersifat optimis. Tapi saya ingatkan dalam berbagai penjelasannya, konsumen yang menjadi responden ini dianggap mewakili konsumen ya, masyarakat. Jadi bisa dibaca sebagai masyarakat atau konsumen. Meskipun batasannya tadi adalah kota, 18 kota, relatif kota besar. Nah, pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden itu sebetulnya terdiri dari 6 pertanyaan pokok ya. Dari 6 pertanyaan pokok ini terbagi 2 kelompok besar. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan tambahan untuk meng-cross-check secara metodologi ya, dari jawaban terhadap 6 pertanyaan pokok tadi. Nah, 3 pertanyaan itu merupakan kelompok yang intinya ingin mencari tahu pendapat. Jadi indeks ini adalah pendapat persepsi dari si responden ya. Persepsi, saya ulangi sekali lagi. Persepsi ya, plus minus ya. Persepsi mereka, nanti sebutnya keyakinan ya, tapi sebetulnya adalah persepsi atas kondisi saat ini, ekonomi ya dalam hal ini, dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah, 3 kelompok pertanyaan besar ini menghasilkan
indeks ekonomi saat ini. Berarti saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu oleh para responden. Tapi diolah ya hasilnya. Namanya IKE, Indeks Kondisi Ekonomi saat ini. Yang 3 pertanyaan lain itu menanyakan kepada mereka bagaimana perakiraan, pendapat, keyakinan mereka 6 bulan ke depan. Nah, nanti menciptakan hitungannya ya, indeks ekspektasi ya. Indeks ekspektasi yang tadi kan kondisi sekarang dibandingkan 6 bulan yang lalu. Yang kemudian yang kelompok kedua ini ekspektasi harapan 6 bulan ke depan. Namanya tadi IKE ini IK. Kedua-duanya dijumlahkan dibagi 2 itu indeks keyakinan konsumen. Nah, saya langsung saja ini untuk sekali lagi untuk menunjukkan cara melihatnya di pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh pencacah ya, oleh surveyor itu sebetulnya membutuhkan jawaban 4 macam saja. Jawaban yang kursi responden atas pertanyaan menjawab meningkat cukup banyak dan sedikit meningkat itu dianggap meningkat. Jadi kualitasnya nggak penting, yang penting dia menjawab meningkat. Lalu menurun jika dia mengatakan menurun, tadi kan ditanyakan kondisi saat ini atau ekspektasi ke depan. Menurun cukup banyak maupun sedikit menurun termasuk menurun. Nah, indeks itu adalah saldo bersih plus 100. Tadi umpamanya 4.500 ya, atau 4.600 tadi jawab semua. Kalau yang menjawab meningkat cukup banyak ataupun sedikit meningkat 2.300, lalu yang menjawab menurun juga 2.300, maka saldonya 0 kan, sama kan, plus 100, berarti dia 100. Jadi 100 itu mencerminkan sama porsinya yang menjawab meningkat dan menurun. Nah, kalau lebih banyak yang menjawab meningkat ya otomatis di atas 100. Dan sebaliknya di bawah 100. Ini untuk menunjukkan rumus yang dipakai. Rumusnya sederhana sebenarnya. Nah, apa hasilnya? Nah, hasilnya untuk September 2025, jadi untuk survei bulan September 2025, indeks keseluruhannya dari 2 kelompok besar, 6 kelompok pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang menunjang untuk memverifikasi 6 jawaban atas 6 pertanyaan tadi. Nah, secara keseluruhan, indeksnya sebesar 115. Ya, berarti lebih banyak yang menjawab. Keyakinan itu campuran antara penilaian kondisi saat ini dan ekspektasi ke depan, kedua-duanya itu 115, berarti lebih banyak yang optimis, cukup signifikan. Tetapi di assessment saya ini saya ingin memperlihatkan bulan September untuk masing-masing tahun ya. Jadi perbandingan yang apple to apple ya, saya sajikan indeks di masing-masing September tuh. Saya kecualikan di 2020-2021 tidak saya klik supaya tidak membingungkan kita karena itu kondisi yang bersifat luar biasa. Apa faktanya? Meskipun 115 itu adalah zona optimis, ya istilahnya zona ya, karena masuk optimis, tetapi dia adalah yang terendah selama 4 tahun terakhir. Nah kan 123, 121, 117. Dengan kata lain, sebetulnya berdasarkan survei konsumen September 2025, keyakinan konsumen itu menurun. Dan ini merupakan yang terendah selama beberapa tahun, 4 tahun terakhir. Itu EKK. Nah tadi EKK tadi terdiri dari 2 komponen kan. Komponen IKE, kondisi ekonomi saat ini. Jadi kelompok pertanyaan yang menanyakan kepada responden bagaimana persepsi dia, penilaian dia saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah itu 102,7, sudah hampir dekat dengan 100. Jadi hanya sedikit yang menjawab kondisinya lebih baik. Ya, kalau bicaranya kondisi saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, 102,7. Tipis lah, optimis tapi tipis. Ya, hanya sedikit lebih banyak yang optimis. Dan jangan lupa bahwa 102,7 itu ternyata juga indeks terendah selama 4 tahun ini. Baik antar September maupun setiap bulan. Ya, jadi tidak hanya bulan September nih, kalau lihat gambar kan kelihatan dia paling rendah. Paling rendah kira-kira 4,5 tahun terakhir, kecuali pada saat COVID. Jadi kita sudah sampai pada fakta menurut survei Bank Indonesia, konsumen bisa dibaca rakyat, perkotaan yang disurvei itu mengatakan kondisi saat ini lebih buruk dari 6 bulan yang lalu, itu makin banyak, gitu ya, makin signifikan. Nah, bagaimana dengan harapan mereka ke depan? Ini unik ya, konsumen atau rakyat Indonesia itu kalau ditanyai masa depan, itu umumnya menjawab dengan optimis, dengan penuh harapan.
Mungkin ada kaitannya dengan religiusitas ya. Orang beriman kan ya percaya hari esok lebih baik. Sehingga nilainya masih 127,2, artinya jauh lebih banyak yang menjawab kondisinya lebih baik, meningkat dibandingkan menurun ke 6 bulan ke depan. Nilainya sampai mencapai 127,2, sampai situ berita menggembirakan. Tapi kalau saya tarik angka dari waktu-waktu sebelumnya, ini juga terendah selama 3 tahun ini di bulan September. Bahkan dibandingkan bulan-bulan lain pun ini juga terendah di kisaran 3,5 tahun terakhir. Jadi sekalipun dia optimis, itu rendah sebenarnya. Dan jangan lupa masyarakat Indonesia luar biasa. Saya sekarang tampilkan saat pandemi. Saat pandemi saja ketika disurvei, kalau ditanyakan 6 bulan ke depan, harapan, ekspektasi, itu jawabnya optimis. Jadi angka ini sungguh angka yang tidak terlalu bagus ya. Bahkan saya buat perhitungan, dibandingkan dengan grafik ini sejak 2014, jadi selama era Jokowi itu rata-rata sebetulnya kalau disambung ke sana, itu ekspektasi ini mencapai 134 ya. 130, lalu yang di 5 tahun terakhir ini 134, ya 130-an lah. Jadi 127,2 ini jauh di bawah rata-rata selama 15 tahun terakhir yang di kisaran 130 sampai 134. Menarik ya ini ya. Artinya ini benar-benar konsumen udah mulai goyah nih. Tanda petik, mohon maaf, imannya kan. Apakah esok bisa lebih baik? Kalau kita gambar tiga-tiganya ya kan, jadi ada 2 indikator yang kemudian jika disatukan dirata-ratakan menjadi indikator IKK, jadi 3-4 tahun terakhir. Nah maka angka-angka yang terjadi pada September 2025 ini adalah angka-angka yang terendah ya. Jadi kondisinya seperti itu, baik menilai 6 bulan yang lalu, ekspektasi ke depan maupun rata-rata keduanya. Nah, ini saya sampaikan dalam bentuk kalimat yang tadi saya nyatakan. Nah, coba kita dalami beberapa dari 6 pertanyaan tadi, kita pilih beberapa. Nah, salah satu pertanyaan bagian dari IKE, kondisi ekonomi, itu adalah pertanyaan tentang penghasilan Anda saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu bagaimana. Ini juga menarik ya, umumnya jawaban responden itu mengatakan membaik. Mungkin ada faktor, ya itulah survei di Indonesia harus paham ya, kultur, budaya, psikologi. Jawabannya sih membaik ya. 112,9, artinya lebih banyak yang menjawab meningkat penghasilannya dibandingkan menurun ya, dibanding 6 bulan yang lalu. Tetapi angka 112,9 itu juga yang terendah selama 4 tahun ini. Nah ini penekanan saya di sini ya. Kalau Bank Indonesia rilisnya tadi judulnya saja keyakinan konsumen terjaga. Kalau kita baca paragraf-paragrafnya juga, intinya konsumen terjaga, penilaian terhadap kondisi masih optimis, ke depan masih optimis. Tapi saya ingin lebih kritis melihatnya ya, tidak dari narasi Bank Indonesia saja, tapi dari angka yang mereka sajikan. Nah, ternyata bisa terbaca beda kan. Indeks penghasilan saat ini pun adalah pengakuan yang terendah dibandingkan waktu-waktu 4 tahun terakhir ya. Lalu bagaimana dengan ketersediaan lapangan kerja? Nah ini masalah paling besar mulai kelihatan dari survei ini. Jadi ketika ditanya bagaimana ketersediaan lapangan kerja saat ini menurut rumah tangga tersebut, yang menjawab bisa kepala rumah tangga, bisa ibu rumah tangganya menjawab survei itu, dibandingkan 6 bulan yang lalu. Ternyata lebih banyak yang menyatakan kondisi ketersediaannya lebih buruk. Ya gampangannya lebih susah cari kerja. Nah 92%, artinya dari 4.600 itu lebih banyak yang menjawab menurun kesempatannya. Angkanya 92. Dan 92 ini selain pesimis adalah yang terendah sepanjang 4 tahun terakhir ini. 92 itu kalau di rata-rata ya berarti nanti yang 4.600 itu berapa yang menjawab menurun, menjawab meningkat berapa, ditambah 100 ya. Jadi 92 itu sudah sangat signifikan. Itu ketersediaan lapangan kerja. Lalu ada lagi selain penghasilan, kemudian ketersediaan lapangan kerja, mereka juga ditanya indeks pembelian barang tahan lama. Ini pertanyaannya apakah memberi barang tahan lama itu ya bisa mobil, HP, atau peralatan-peralatan rumah tangga yang tahan lama ya, furniture. Itu kalau ditanya begitu, apakah mereka saat ini meningkat pembeliannya dibandingkan 6 bulan yang lalu atau menurun? Jawabannya masih sedikit lebih banyak yang mengatakan meningkat. Jadi lebih banyak meningkat. Jadi optimis lah. Tapi lihat lagi sama analisisnya, 103,2 ini adalah yang terendah selama 3 tahun ini.
Jadi 2025 ini bukanlah kondisi yang baik kalau berdasarkan ini. Itu indeks pembelian barang tahan lama. Nah, ini saya hanya menjelaskan tadi secara yang saya katakan verbal tadi, saya tulis. Jadi Anda ini di perkuliahan atau di kajian saya akan sampaikannya seperti itu. Tapi tadi sudah saya sampaikan secara lisan. Lalu bagaimana dengan ekspektasi? 3 pertanyaan atas ekspektasi. Sama tadi, penghasilan juga, tetapi penghasilan 6 bulan ke depan. Nah, memang begitu. Kalau ini saya kira Anda bisa melakukan uji sampling ya ke pasar atau kemana gitu, tanya penjual bagaimana penjualan saat ini dibandingkan waktu lalu, mungkin nggak perlu spesifik ya untuk paham saja cara berpikirnya. Terus ibu atau bapak pedagang itu kita tanya, tapi kalau ke depannya gimana bapak ibu kira-kira? Umumnya menjawab optimis ya. Ya, buktinya angkanya sampai 134,3. Jadi jauh lebih banyak yang mengatakan dia 6 bulan ke depan yakin penghasilannya akan lebih baik dari saat ini. Tapi itu bias optimisme, bias ya saya sih mungkin agak kasar ya, bias iman, bias religiusitas ya. Tapi faktanya 134,3 itu juga paling rendah selama 3 tahun. Jadi berkurang juga rasa optimisme itu. Kalau berdasarkan angka indeks yang dihitung oleh Bank Indonesia sendiri, bukan oleh saya bacakan aja ini, saya olah dalam bentuk grafik. Nah, bagaimana dengan lapangan kerja? Sama, meskipun tadi kalau dibilang sekarang dibandingkan 6 bulan yang lalu itu banyak yang menjawab lebih tidak tersedia, lebih buruk. Tapi kalau ke depan mereka masih optimis, makin akan ada lapangan kerja. Sehingga prosentasinya indeksnya 123,1. Kembali saya garis bawahi, 123,1 itu optimis tentang ketersediaan lapangan kerja ke depan, tetapi juga optimisme yang terendah selama 4 tahun ini. Ini angka-angka inilah angka di bulan September masing-masing tahun. Nah, itu lapangan kerja. Bagaimana dengan pertanyaan ke-6 ya, ketiga di kelompok ini, yaitu ekspektasi kegiatan usaha. Jadi beda ya, kalau ini adalah kegiatan usaha ya. Kalau yang di kondisi ekonomi saat ini tadi pembelian barang tahan lama, ini ekspektasi kegiatan. Meskipun si responden itu tidak melakukan usaha, dia tetap ditanya persepsi dia tentang keadaan usaha gitu ya. Nah, jawabannya juga masih optimis, 128,2. Jadi banyak yang menjawab optimis lah. Tetapi hati-hati, itu juga adalah tingkat optimisme terendah selama 3 tahun ini. Nah, dengan demikian ini saya simpulkan, ini tadi saya ternyata EK 3 tahun ini 134, rata-rata tadi baru tinggal 127, lalu di era sebelum COVID ternyata kisarannya 140, jadi gambar saya tadi kurang panjang. Nah, jadi kondisi September ini memang jauh dari tingkat optimisme biasanya. Saya garis bawahi tadi ada 2 kan, baik di indeks kondisi saat ini, salah satu komponennya adalah penilaian mereka terhadap ketersediaan lapangan kerja 6 bulan yang lalu, dan juga ada aspek ekspektasi 6 bulan ke depan. Nah, yang biru adalah penilaian mereka, persepsi mereka atas kondisi ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Lihat, kita sudah zona pesimis ini sejak bulan Mei. Jadi sejak bulan Mei berarti 5 bulan berturut-turut ini konsumen mengatakan ketersediaan lapangan kerja memburuk dari 6 bulan sebelumnya ketika ditanya. Nah, tentang kedepannya sih masih optimis, tapi gambar orange menunjukkan tingkat penurunan yang konsisten. Maka soal ketersediaan lapangan kerja ini jelas-jelas tercermin dari sini merupakan satu masalah. Nah, kalau angka-angka kita bisa lihat angka PHK, bisa banyak berita-berita, meskipun pemerintah mengatakan tingkat pengangguran turun. Ini kan harus kita campur untuk menganalisis, kita timbang-timbang. Seperti itu ya. Nah, satu lagi dari survei itu yang saya sajikan. Jadi survei itu sebetulnya juga di luar 6 pertanyaan tadi ada juga pertanyaan yang menanyakan proporsi. Jadi dari pengeluaran dia, karena konsumen ini surveinya survei tentang pengeluaran, karena kalau tentang pendapatan orang lebih sensitif ya. Jadi pengeluaran yang ditanya. Nah, pengeluarannya itu dibagi 3 kelompok. Jadi untuk konsumsi, untuk cicilan pinjaman kalau dia kan berapa persen bayarnya, lalu untuk ditabung berapa persen. Jadi persentasi ya. Nah, yang saya soroti adalah proporsi pengeluaran untuk tabungan nih yang hitam ya. Nah, lihat. Jadi untuk September 2025 hanya 13,7% dari pengeluarannya untuk tabungan. Itu adalah yang terendah. Nih lihat angka-angkanya.
bahkan lebih rendah dibandingkan saat COVID proporsi untuk tabungan itu. Saya tadi sudah sempat mengolah, ini bahkan ditarik belasan tahun ke belakang, ini adalah yang terendah porsinya. Nah, sebetulnya ada informasi lain, masing-masing kelompok, 5 kelompok pendapatan dari responden, itu trennya bagaimana. Sama aja, yang kaya, yang menengah juga mengalami penurunan. Maka ini bisa juga dibaca bahwa ini indikasi makan tabungan ya, karena proporsi tabungan kan yang dihitung. Berarti karena dia tidak nabung atau dipakai, itu maka tabungan itu menurun. Jadi ini mengkonfirmasi dari indeks-indeks tadi bahwa kondisi September 2025 bukanlah kondisi yang baik. Nah, kira-kira begitu ya, saya ringkaskan tadi. Kita sudah mengassessment tentang IKK September 2025 yang tanda-tandanya bukanlah tanda-tanda ekonomi yang menggembirakan. Meskipun belum secara drastis seperti COVID atau seperti situasi-situasi yang lebih resesi dan krisis belum. Atau tidaklah kalau memang kita mau optimis. Tapi kondisinya sudah tidak baik-baik saja. Bahkan tadi proporsi tabungan itu juga mengkonfirmasi bahwa memang bahkan kelas menengah atas pun sudah mulai makan tabungan. Nah, maka kalau boleh saya tambahkan sedikit untuk rekomendasi supaya jangan dianggap ngeritik terus. Oh ya, dalam situasi seperti ini mestinya pemerintah, Bank Indonesia, OJK, DPR, dan siapapun para petinggi negeri ini, termasuk juga para pengusaha-pengusaha besar, itu mengakui lah bahwa kondisi ini tidak baik-baik saja. Tidak harus pesimis ya, tunjukkan arah kebijakan yang mencerminkan sense of crisis. Jadi ketika orang sedang susah begitu, kita akan sedang bagus-bagusnya pangan, kita belum pernah secepat ini mengatasi masalah dan seterusnya kan. Saya kira ini bisa bertabrakan antara narasi para petinggi negeri dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan jangan lupa, ini survei untuk 18 kota loh, orang kota. Kita nggak bisa membayangkan kota yang lebih kecil, apalagi di desa. Sayang mereka tidak disurvei ya, tapi saya khawatir kondisinya lebih buruk dari yang ditampilkan oleh survei konsumen Bank Indonesia. Mudah-mudahan asesmen ini bermanfaat.